Pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia berimbas pada hampir semua sektor, tak terkecuali di bidang pendidikan. Sejak virus corona merebak, pendidikan seolah menjadi lumpuh. Para pemangku kebijakan dituntut untuk menghasilkan berbagai inovasi. Nah, pemirsa, pada obrolan Manakara kali ini kita telah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, Haja Andi Nursami Masdar. Selama 30 menit ke depan, kita akan berbincang mengenai inovasi di bidang pendidikan yang telah dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Apa kabar Bu Haja Andi Nursami Masdar? Baik saja. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar, apa saja hal yang berubah selama pandemi ini, Bu? Hal yang berubah dalam pendidikan yang ada pembelajaran, misalnya yang tadinya kita tatap muka sama anak-anak, terus berubah dengan lewat virtual, melalui WhatsApp lah, melalui gadget yang antara guru dan murid. Jadi jelas itu sangat ada perubahan yang sangat mengagetkan juga bagi anak-anak dan bagi guru sendiri. Guru juga sendiri. Oke. Jadi di antara perubahan-perubahan itu mana yang paling berat untuk dihadapi? Yang paling berat saya rasa itu bagi anak-anak dengan gurunya, karena tadinya waktu tatap muka di sekolah mereka leluasa dalam pembelajaran, apa yang tidak diketahui langsung ditanya, tapi setelah melalui daring atau yang dilaksanakan antara guru dan murid itu mungkin sangat merasa berat, karena di mana guru mengajar di rumah, murid juga berada di rumahnya sendiri. Jadi kekhawatiran tentang proses belajar mengajar yang berubah ini yang paling mengkhawatirkan bagi Ibu Kadis sendiri dan juga mungkin guru-guru apa? Yang lebih mengkhawatirkan bagi kami dan guru-guru itu bagaimana mengontrol anak didik sendiri yang belajar dari rumah, tapi kami memberitahu kepada kepala sekolah dan guru-guru supaya selalu berkomunikasi dengan para orang tua murid di rumah, supaya lebih mengawasi anak-anaknya dalam menerima pembelajaran dari guru yang secara daring. Iya. Jadi bagaimana cara mengawasinya itu? Karena kan tadinya guru yang dari belajar di kelas sama-sama tuh bisa mengawasi sendiri. Sementara kalau belajar mengajar virtual yang dimana harus ada peran besar dari orang tua. Nah, bagaimana guru menyesuaikan diri dengan hal itu? Saya rasa guru, karena kami sudah menganjurkan juga agar selalu berkomunikasi sama orang tua dalam pengawasan anak-anak dalam pembelajaran di rumah, begitu. Jadi ini memang orang tua dituntut ya untuk bisa berkolaborasi dengan guru, berkolaborasi dengan guru. Yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, mungkin kan nggak semua orang tua bisa memberi pengarahan kepada anak-anaknya terkait dengan materi yang diajarkan atau yang diberikan sama guru. Nah, jadi bagaimana guru bisa memberikan penilaian yang fair, yang adil dalam situasi yang seperti itu? Kalau mengenai penilaian yang fair dan adil itu, saya rasa kami juga sudah menekankan ke guru bahwa penilaian itu dilihat kan guru juga memberi tugas-tugas bagi anak-anak yang dikerjakan di rumah. Jadi dari tugas itu dikirim lagi lewat gadget ke gurunya, dan di situ dinilai. Dan kadang ada guru juga yang berinovasi, yang berkreasi, mengadakan praktek langsung lewat virtual. Jadi guru di sini sebisa mungkin lah untuk berinovasi di bidang ini. Nah, jadi sejauh ini
bagaimana feedback orang tua dan siswa dengan proses belajar mengajar virtual? Tadinya sih memang awal-awalnya banyak juga orang tua yang mengeluhkan masalah pembelajaran di rumah itu karena kita ketahui orang tua itu semua tidak sama kemampuan untuk mengajar anaknya dan mengenai pendidikan, apalagi di tingkat SMP itu kan dia sudah menjurus ke misalnya IPA, IPS. Rumus-rumus yang berat itu, enggak semua orang tua bisa paham itu, jadi keluhan-keluhan orang tua kita terima dan kita sampaikan ke sekolahnya bagaimana caranya mereka mengadakan komunikasi untuk pembelajaran anak-anaknya di rumah. Jadi bagaimanapun orang tua harus. Nah, sementara di sini di Kabupaten Polewali Mandar sendiri, sesuai dengan apa yang telah dilakukan tenaga pendidik di Kabupaten Polewali, belajar melalui virtual. Nah, sementara di Kabupaten Polewali Mandar sendiri, akses jaringan internet itu tidak semua daerah memiliki. Nah, jadi bagaimana guru selanjutnya melakukan mengajar? Jadi kami di Kabupaten Polewali Mandar ini terdiri dari 16 kecamatan dan semuanya itu tidak terjangkau dengan akses internet. Makanya itu kami adakan semacam pembekalan kepada pengawas, kepala sekolah dan guru bagaimana cara mengajar, karena di 16 kecamatan ini yang bagian pegunungan pada umumnya itu jangkauan internet tidak maksimal. Ya, jadi kami di sekolah itu mengelompokkan anak-anak yang di mana area rumahnya berdekatan. Jadi kita mengelompokkan 5 satu kelompok. Di situ guru yang berkunjung untuk mengajar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Nah, pemirsa, itulah tadi jawaban-jawaban dari Bu Kadis. Selanjutnya kita akan kembali menanyakan mengenai kebijakan dan inovasi apa yang akan dilakukan terkait dengan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar ini. Tapi tahan dulu, Bu. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.